Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Qala ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak? Sehat? Ibu-ibu yang di belakang sehat? Bu Yur sehat ya insyaallah ya. Baik, semoga semuanya bunda di belakang sehat semuanya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini tetap diberikan kesehatan, kesempatan yang amat luar biasa sehingga tiada kata yang kita ucapkan melainkan kata alhamdulillah, alhamdulillah begitu banyak untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mungkin diberikan nikmat namun tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, kalau kalian bersyukur aku tambah. Kalau kufur, inna adzabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Kami berikan analogi. Nah, analogi ini bukan menyerupakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lihat analogi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya Pak Haji Ende memberi sarung kepada seorang muslim, seorang muslim tersebut menerima dengan amat gembira sarung tersebut. Nah, ini analogi dari ayat yang kami sampaikan tadi. Menerima dengan amat gembira, dipakai untuk sholat. Sarung tersebut oleh Pak Haji Hende nampak saya sudah memberikan sarung kepada dia, dipakai terus. Dipakai terus sarung tersebut. 5 waktu nampak dia, makin rajin dia sholat. Pokoknya makin semangat dia sholat. Bukan hanya sholat di sini saja, pokoknya acara kemana aja dia nampak oleh Pak Jende. Sarung yang saya kasih dipakai terus sama dia. Pergi ke kondangan aja karena dia tak punya pakaian yang bagus, dianggapnya sarung tersebut paling bagus, pakai sarung tersebut sama baju koko atasannya. Di mana tempat bukan hanya untuk pergi sholat, pergi bertamu ke rumah orang atau menerima tamu, dipakai pokoknya sarung yang dianggapnya bagus tersebut, sehingga nampak oleh Pak Haji Hende, orang ini patut dikasih lagi nih, suka lah dalam hati. Orang kalau memberi suka tak Pak? Kira-kira dia dipakai jangan diberi? Suka. Pak Haji Lasmi ngasih saya misalnya nih, misal kasih sarung, itu kalau saya pakai terus asal ke masjid Nurul Huda, pasti beliau berpikir Sarespi ini mantap, suka dia pakai sarung saya. Nah, orang kalau dikasih sesuatu oleh pemberi, pemberi itu inginnya sebetulnya dipakai, jangan disembunyikan. Maka salah satu adab ketika orang memberikan hadiah kepada kita, dipakai di depannya untuk menunjukkan rasa syukur. Dan begitu Pak Haji Hende, Pak Haji Lasmi, ketika ada seorang yang dikasihnya kok dipakai terus sarung tersebut, berpikir lagi, kalau begitu bukan hanya sarung, koko ku kasih dia nih. Asal pergi kemana aja pakai koko,
juga dipakai ternyata. Pergi ke sana, pergi kemari, pergi sholat Jumat, memang betul dipakai sama orang ini. Baik budi orang ini. Itu bagi manusia yang memberi ingin ditambah. Apalagi Allah yang disebut Ghaniyun, Allah yang disebut sebagai Zat yang maha kaya. Ketika melihat seorang hamba kok kesehatannya dipakai untuk sholat 5 waktu, kok daripada matanya, hidungnya, tangannya digunakan untuk melangkahkan beribadah kepada Allah, Allah tengok nikmat tersebut disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang ditambah. Kok dia dikasih harta, dia infakkan banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini patut ditambah lagi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang zat yang maha kaya. Bisa jadi uang tak ditambah tetapi anak dan istri tak pernah sakit. Ada orang-orang yang dia mungkin penghasilan tak seberapa, tapi anaknya, istrinya tak pernah sakit. Nikmat tak, Pak? Nikmat itu. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata masuk per bulannya di atas angka 50 juta, 100 juta, tetapi istrinya kena tumor, anaknya kena kanker, yang harus di fisioterapi sekian bulan sekali, sekian kali dalam sebulan. Nah, itu sebuah kenikmatan yang kadang-kadang Allah ngambil dari sisi yang lain. Itu hati-hati. Bisa jadi harta yang banyak itu istidraj. Istidraj itu Allah membiarkan, pakailah. Kalau tak dipakai untuk beribadah, ingat nanti di akhirat akan dihisap. Sebagaimana Rasulullah SAW disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aish masyi'ta, wahai Nabi Muhammad, hidup saja sesukamu. Macam mana bentuk nak hidup, hiduplah. Nak menjadi anak jalanan, hiduplah. Nak suka mabuk-mabukan, hiduplah. Judi-judian, hiduplah, terserah. Fa innaka mayyit, tapi ingat wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, kamu akan meninggal dunia. Dan khitab itu berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mati, kata malaikat Jibril alaihissalam. Baik jamaah, kita bersyukur kepada Allah tetap bisa menghadiri pada subuh kali ini. Biasa agak terang, Pak, gara-gara lampu di tengah tak hidup. Iya, betul. Biasanya hidup itu. Soalnya kok agak redup nampaknya gitu kan. Tapi tetap yang bercahaya nampaknya, wajah-wajah agak bercahaya. Iya, agak remang-remang sedikit ya Pak Haji. Banyak kontaknya, bingung abang tuh. Nampak, alhamdulillah. Nah di sini dia, saya tampaknya tadi kok agak-agak suram gitu kan. Ngeri kalau masjid suram, hati-hati Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi, dan kami mengucapkan duka cita yang amat luar biasa bagi mungkin keluarga yang tertimpa musibah kebakaran tadi malam di Simpang Patin. Sampai ke Tursina Pak? Sampai? Kena enggak? Tursina Resto sampai? Kena? Enggak? Sikit, hampir kena. Berarti rumah kayu semuanya yang Minang KFC itu kena juga tuh? Semua habis ya? Martabak tuh habis? Tapi enggak kena sampai Bu L yang gas tuh? Enggak? Saya belum tengok itu, dari video saja. Semoga kita mengucapkan kalimat istirja ya, kalau ada musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik daripada harta yang mungkin Allah ambil. Bahasanya Allah ambil. Makanya kenapa setiap ada musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar orang yang mungkin ada meninggal, kita katakan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Kalau ada harta yang diambil, itu juga semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita semuanya tidak tertimpa. Bersyukur kita sudah diberikan kesehatan, rumah, papan, sandang yang amat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap meminjamkan kepada kita, bahasanya Allah minjamkan sama kita, karena bisa jadi papan tersebut, rumah tersebut akan terus-menerus dipakai anak, cucu, cicit, tetapi kita yang meninggalkan rumah yang mewah tersebut.
Baik, yang kedua salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim mubarak ala habibina Mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita juga termasuk umat yang ditunggu di haud, di telaga Al-Kautsar, meneguk daripada salah satu mata air yang berada di telaga tersebut. Barang siapa yang minum fala yazma abadan, maka tidak akan merasakan haus selamanya. Rasulullah SAW hanya akan menunggu yang betul-betul menjadi umatnya di Al-Kautsar kelak, dan itu akan menunjukkan siapa yang kelak akan dekat dengan Rasulullah SAW. Baik jamaah sekalian, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah 2 pekan lalu Ustaz Rahmat Baikuni kan, akhir zaman, Ustaz akhir zaman. Baik, kemudian kita membahas tentang hay'ah. Hay'ah itu tentang beberapa gerakan. Lebih khusus lagi akan kita bahas perbedaan sholat perempuan dan sholat laki-laki pada kesempatan kali ini. Jadi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, pengarang kitab Matan Abu Syuja' Ghayatu Taqrib mengatakan faslun. Nah, kita masuk pasal selanjutnya. Ini bisa insyaallah ya. Faslun wal mar'atu tukhalifur rijal fi shalah fi khamsati asya'. Dan perempuan itu menyelisihi laki-laki dalam 5 hal dalam sholat. Menyelisihi bukan berarti dia berdebat gitu ya, bertengkar. Maksudnya dia berbeda. Cara sholat perempuan dan laki-laki berbeda. Fasal perbedaan sholat laki-laki. Perbedaan sholat pria dan wanita. Faslun farrijalu, dan laki-laki kalau sholat yaitu mereka yujafi, menjauhkan mirfaqaihi an janbaihi, mereka menjauhkan antara siku dan perut. Nah, nanti bagaimana maksudnya menjauhkan antara siku dan perut? Jauh siku dan perut. Nanti prakteknya juga kita lihat bagaimana menjauhkan siku dan perut. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi, dan menjauhkan paha dari perut. Nah, janbai itu lebih kepada lambung. Lambung janbai kan. Ini lambung dalam tanda kurung. Lambung. Nah, yang kedua yuqillu, menjauhkan, merenggangkan. Kalau yuqillu itu merenggangkan. Nah, agak menjauhkan tapi lebih bahasa merenggangkan. Boleh mungkin pakai bahasa jauh antara perut dan paha. Batin. Nah, itu batin itu sesuatu yang di dalam. Batana itu artinya perut. Perut dari paha. Ini yang pria ya. Idzan nabahu syai' fi shalah, kalau dia mengingatkan yang ketiga wa yajhar fi mawdi'il jahr, dan dia menjaharkan di waktu jahar. Di waktu jahar itu kapan saja Pak bacaan jahar? Maghrib, isya, subuh. Witir boleh jahar? Boleh. Salat malam tahajud boleh jahar? Boleh. Banyak para ulama kalau mereka salat malam itu jahar, sampai terdengar anak cucunya, sampai terdengar kadang-kadang sayup-sayup, bukan keras, tapi dia sendiri yang mendengar dan orang yang berada di dekatnya. Jahar di tempat jahar. Di tempat jahar. Malam, salat malam itu rata-rata boleh jahar. Jadi dari ba'da isya sampai subuh. Nanti baru sholat di siang hari itu baru disirkan, kecuali sholat Jumat. Jahar di tempat jahar. Yang keempat, wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha, kalau mengingatkan sesuatu di dalam sholat mengatakan subhanallah.
mengatakan subhanallah, sabbaha, mengatakan subhanallah kalau terjadi sesuatu pada imam. Kalau udah diingatkan tak bisa, tarik imam ke belakang, ganti imam yang di depan, yang di belakangnya ke depan gitu. Nah, di situ beberapa hukum nanti ya. Ada tata cara bagaimana berganti dengan imam dan makmum yang di belakangnya. Yang kelima, wal auratur rijal, dan aurat laki-laki itu antara pusar, bainar rukbah, dari lutut sampai ke pusar. Akan tetapi para ulama mengatakan sebagian yang menjadi aurat itu dari pusar sampai ke paha, tetapi tidak sempurna menutup paha kecuali lutut tertutup. Kalau kita menjulurkan kain Pak sampai di ujung paha, kira-kira kalau terangkat sedikit terbuka enggak? Terbuka. Oleh karena itu tutup sampai ke lutut. Nah, ini berlaku juga nanti di luar sholat. Kalau bisa jangan pakai celana pendek di atas paha. Dari situ muruah, wibawah daripada harga diri seorang muslim. Nah, auratnya antara pusar sampai lutut. Tapi sah Pak kalau sholat pakai sarung tutup sini sampai bawah, sah enggak? Secara hukum sah, tapi kurang sopan. Apalagi ke masjid, pakai sarung aja dia kayak singlet gitu kan, pakai peci datang ke masjid, sah sebetulnya dia sholat, tetapi dia tidak sopan gitu. Sama ada yang bertanya, mohon maaf Ustaz, bagaimana hukumnya sholat saya tak pakai, mohon maaf sekali lagi, tak pakai BH? Sah hukumnya kalau tertutup aurat, tetapi tak sopan Pak. Kalau bapak, kalau ibu-ibu pergi ke tempat bupati tak pakai BH, apa rasanya? Ibaratnya gitu kan. Sopan tak kira-kira di hadapan orang-orang gitu kan. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sholat yang pria. Sedangkan yang wanita, tadummu ba'daha ba'dha, menempel dari satu bagian ke bagian lainnya. Daripada bagian tubuhnya itu menempel satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hati-hati, betapa banyak orang-orang dia kadang terbalik. Yang perempuan direnggangkan sholatnya, termasuk saya pernah dapat video orang Syiah sholat, itu direnggangkan luar biasa sampai sujudnya itu macam nak telentang, macam nak tengkurap lagi dia. Hati-hati. Dan ada juga yang laki-laki sholatnya macam perempuan, ditempel semua bagian, enggak. Maka nanti dilihat bagaimana. Dan fungsi ini pada khususnya ketika dia sholat munfarid sendiri. Kalau dia sholat berjamaah, nanti jangan dijauhkan siku, kena siku kawan, kena kepala kawan, sekiri kanan jadinya. Nanti kita lihat bagaimana. Baik, tadummu ba'daha ba'dha, menempel, salah Pak, atau mendekatkan gitu ya, mendekatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya, mendekatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Artinya dia tidak menjauhkan siku dari perut, tidak begitu menjauhkan perut dari paha, ditempel. Itu sholat perempuan. Nah, caranya seperti itu. Nanti kita praktekkan, dan ada nanti beberapa tambahan di dalam hadis Umdatul Ahkam, ada larangan-larangan dan kebencian Rasulullah melihat tata cara orang sholat. Nanti kita lihat, mendekatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Baik ini atau ini masuk dalam nomor 1. Dan kemudian dia wa tukhfit, merendahkan suara bihadratir rijal. Kalau ada jamaah perempuan yang diimami dengan seorang perempuan ustazah misalnya, biasanya di pondok pesantren putri ya. Jadi ustadz-ustadz dia pergi ke rombongan ustadz-ustadz di masjid yang perempuan, dipimpin oleh perempuan sambil ngulangi bacaan oleh santri-santri yang senior. Jadi mereka berbaris, hanya imam maju sedikit, selebihnya sejajar. Jadi sejajar begini, jamaah perempuan yang dipimpin oleh imam perempuan. Setelah itu dia kalau seandainya tiba-tiba seorang imam perempuan tersebut nampak
di musolahnya tersebut ada hadir suara laki-laki atau terlihat selintas ada laki-laki, fatukhfid, maka dia merendahkan suaranya. Nah, merendahkan suara ketika ada laki-laki. Suara yang imam perempuan, atau ketika dia sholat malam, datang tamu dari suaminya, sholat malam, dia sholat isya, dikeraskannya, boleh? Boleh. Sholatnya mungkin dengan anak perempuannya juga di rumah, karena perempuan ada yang sholat di rumah, merendahkan suara ketika ada laki-laki bukan mahram. Ada ajnabi bahasanya. Ajnabi laki-laki bukan mahram. Ajnabiyah perempuan bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang pakai pakaian ihram. Yang betul katanya mahram, kata-kata dalam bahasa Arab. Dan kemudian idzan nabahu syai' fi shalah safaqat. Kalau mengingatkan salat, dia safaqat, menepuk tangan. Nah, menepuk tangan. Kan gini kan? Bukan gitu tepuk tangan. Cuma punggung tangan ditepuk oleh tangan kanan, punggung tangan kiri ditepuk. Nah, di situ harus keras. Kalau kurang keras, yang dari laki-laki tak ada yang mengingatkan, keraskan. Gitu. Jadi boleh diambil dari jauh sedikit. Gitu. Jadi bukan mengatakan subhanallah. Perempuan tidak mengatakan subhanallah. Mereka safaqat. Kemudian wa auratur rijal wa auratul hurra, dan aurat perempuan merdeka, karena di zaman itu Imam Ahmad bin Asfahani itu mendapati masih ada budak, ya. Budak itu ada hukum-hukum tertentu di dalam Islam. Nah, kalau orang yang merdeka, perempuan merdeka, auratnya seluruh badan, jami'ul badan illal kaffain, kecuali dua tangannya, dua telapak tangan, wal wajhaha, dan wajahnya. Wajahnya itu bukan aurat, kemudian tangannya bukan aurat. Nah, kecuali itu. Kalau merdeka, perempuan merdeka, semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan perempuan wal ammatu karrijal, dan seorang perempuan yang tidak merdeka, budak seperti laki-laki, hukum auratnya budak, tak pakai jilbab, mohon maaf, bahkan mungkin hanya sebagian aja dari aurat besarnya tertutup, bagian atas. Yang penting antara pusat sampai lutut tertutup. Itu hukum aurat bagi budak perempuan, jariyah, budak perempuan. Jadi kalau budak seperti laki-laki auratnya. Nah, di sini perbedaan daripada sholat. Bagaimana yang dimaksud dengan menjauhkan antara siku dan perut, yaitu mungkin maju satu orang yang muda saja. Maju. Baik. Sekarang coba untuk ini. Rukuk. Ngadap ke sini boleh. Rukuk. Allahu Akbar. Ya, misalnya sudah bertakbir, kemudian rukuk, maka dia merenggangkan sedikit. Ini janbai. Ini artinya janbai. Ini janbai. Jadi ini tidak ditempel, agak direnggangkan sedikit. Nah, begitu. Tidak lurus dia. Nah, seperti begini. Nah, itu sholatnya laki-laki. Tidak didekatkan. Tapi kalau perempuan dekatkan, dekap lagi. Ya, maksudnya diluruskan, tetap diluruskan, tetapi dia dekat. Nah, tidak direnggangkan. Pokoknya ditempel. Ketiak tuh maksudnya tidak terbuka. Begitu pula di dalam sujud, silakan sujud, takbir Allahu Akbar. Nah, sujud, laki-laki merenggangkan siku, buka lagi, tangannya direntang ke kanan, segini, sampai anak kambing bisa lewat
di salah satu ruang antara pundak dan tangannya. Nah, itu sholat laki-laki. Menjauhkan antara siku, boleh seperti ini, dan jari tetap menghadap ke kiblat karena dari syarat mutlak sholat ke arah kiblat semuanya menghadap ke kiblat. Kaki mohon maaf lebih ditekan lagi, jari-jarinya ditekan ke lantai, jari-jarinya tekan, dilipat. Nah, ditekan semua jari, kalau bisa diutamakan semua jari. Semua jari begini, menghadap ke kiblat, ditekan. Nah, ini sampai seakan-akan kata Rasulullah bisa masuk anak kambing. Dan di sini memberikan efek bagi otak yang mungkin kurang oksigen, oksigen akan masuk sangat besar. Ketika ditambah dengan dada yang dibuka, sirkulasi itu makin baik. Maka ketika orang-orang penelitian para kedokteran mengatakan waktu terbaik bernafas seorang manusia ketika pertama membaca Al-Quran, kedua dalam sholat. Karena ketenangannya yang tingkat tinggi. Udah. Nah, yang perempuan didekatkan. Dan, nah, dekatkan lagi. Ini dikepit. Ini perempuan. Dikepit dia. Di ketiak tidak terbuka, antara tangan tidak direnggangkan. Ini sholatnya perempuan seperti ini. Nah, ini cara sholat perempuan, menjauhkan. Dan kemudian lihat antara paha dan perut. Ini masih contoh laki-laki yang di belakang. Kalau perempuan mundur sedikit, mundur kepalanya sedikit. Nah, didekatkan. Kalau laki-laki sampai dia membentuk seakan-akan lurus begini. Pahanya itu tegak vertikal. Kalau perempuan mungkin agak condong 45 derajat. Jadi dia tadummu ba'duha ba'du, didekatkan. Sholat perempuan, perhatikan. Jadi ibu-ibu bukan direnggangkan, semuanya ditutup. Itu untuk menjaga daripada aurat wanita juga. Baik, dah silakan. Kemudian ada larangan di dalam Umdatul Ahkam. Rasulullah SAW yakrah. Rasulullah SAW yakrah disebut membenci, makruh. Makruh itu memang dia tidak haram, Pak. Tidak haram, tetapi dalam bahasa nanti dibahasakan yakrah. Rasulullah benci. Nanti beberapa pendapat dalam kalangan Hanafi mengatakan makruh itu terbagi dua. Makruh tanzi yang hukumnya makruh, makruh tahrim yang bisa masuk ke dalam haram. Apalagi di situ disebutkan kama yafrishu shiba, sebagaimana dia meletakkan tangannya seperti anjing ataupun seperti serigala yang membentang. Yaitu ketika seorang muslim didekatkan gini. Nah, sikunya diletakkan seperti ini, seperti anjing yang sedang duduk atau beristirahat. Rasulullah yakrah seorang muslim muslimah kalau sholat seperti ini. Sikunya diletakkan, yafrish. Jadi kayak santai nih Pak, enak kan? Semuanya diletakkan, diangkat siku. Bagaimanapun mungkin sempitnya sholat, usahakan siku jangan sampai terkena lantai, diangkat. Yakrah, Rasulullah yakrah. Rasulullah SAW benci seorang muslim tidur ba'da maghrib wal kalam ba'da isya, dan ada pembicaraan yang berbual-bual malam hari ba'da isya, kecuali untuk menuntut ilmu atau bercengkrama dengan keluarganya, itu diperbolehkan. Baik, silakan. Jazakallah khair. Lama pula dari sujud ini tak sampai merah. Tak apa-apa. Dia banyak tuh oksigen yang masuk. Oksigen paling banyak masuk ketika ini. Makanya kalau orang sakit kepala ada tips Pak, sujudlah lama-lama. Itu terasa nanti begini-gini kepala. Katanya ketika sujud. Nah, ketika memang sakit kepala, migrain apa gitu kan, banyak sholat sunnah sujud. Apalagi di sepertiga malam, mandi jam 3 baru sholat. Yang sakit-sakit demam, sakit kepala, insya Allah cepat hilang di saat itu. Kenapa? Oksigen pernafasan paling baik itu diakui ketika membaca Al-Quran. Kenapa membaca Quran tuh orang ditahan Pak, dan keluarnya perlahan-lahan. Ngomong, saya napas masih ambil keluar. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yang diambil napas, dikeluarkan perlahan. Apalagi yang baca ayat yang panjang lagi. Apalagi yang Al-Fatihah cuma jadi 2 bagian.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lebih panjang lagi kan. Nah, kadang-kadang di situ ada ini pernafasan yang ditahan keluar perlahan-lahan, itulah cara pernafasan paling baik, oksigen cepat ditangkap oleh paru-paru. Nah, di situ hikmah sholat itu banyak, Pak. Nah, baik di sini ya tentang perbedaan sholat pria dan sholat wanita. Sebelum kami lanjutkan dari perkara yang membatalkan sholat apa saja, ada 11 hal. Ada pertanyaan mungkin dalam perbedaan ini? Bisa dipraktikkan Pak insyaallah. Jadi direnggangkan. Kami sampai dibariskan sama Mas Syekh Yahya Bay'ashut namanya. Beliau imam besar di Masjid Royan tempat kami belajar. Jadi beliau mempraktikkan semuanya kami berdiri. Yuk coba-coba takbir kata beliau. Mengangkat tangan. Ada yang begini mengangkat, ada yang terlalu tinggi gitu. Ada yang begini, diluruskan sama beliau antara telinga dan pundak menghadap ke kiblat tangannya. Kemudian meletakkan tangan itu punya 3 cara. Pertama, seperti ini. Nih, di antara ulu hati sampai ke dada sedikit, di atas telapak. Yang kedua, menggenggam pergelangan tangan. Yang ketiga, meluruskan saja di pergelangan tangan. Hanya 3 cara ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Kaifiat yang lain belum ada. Memutar-mutar baru diletakkan pun belum ada. Gitu. Kaifiat yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang rukuk tadi ya, tentang sujud, bagaimana renggang tangan tuh. Dan ini berlaku sekali lagi ketika dia munfarid, ketika dia ada yang saking semangatnya sholat sunnah sebagaimana Rasulullah, saking semangatnya dipakai ketika berjamaah. Salah, ketika berjamaah justru Syekh Dr. Talib bin Umar Al-Katsiri, guru besar di markas kami dulu, ketika sholat itu beliau Masya Allah, jadi tidak ada sikunya itu sampai kena ke orang lain sebagaimana dia sholat wanita bahkan. Jadi ditadummu ba'daha ba'dha, ditempelkan begini sehingga tak kena. Sekalipun badan beliau lebih besar, lebih tinggi dibanding yang lain, sujud beliau tak sampai melebihi batas sehingga mungkin siku akan kena kepala orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia pendek Pak, kalau beliau sujud tuh kepala kami di siku beliau tuh. Beliau merapatkan serapat-rapatnya. Jadi sholatnya ini berlaku ketika mereka sendiri, sholat sendiri, sholat sunnah. Adapun berjamaah rapat Pak, rapat. Dari Sudan pun dulu ada namanya Syekh Abu Yusuf Al-Kurdi, dia dari Kurdistan. Saya dapat sanad dalam hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi dari beliau. Sanad untuk hafalan hadis arba'in, untuk pembacaan hadis arba'in sima'i. Maka beliau tuh ada celah sedikit, ini orang, beliau tinggi. Telapak tangan beliau aja kalau seandainya kena kepala orang tuh ditempeleng tuh melayang tuh. Soalnya besar orang-orangnya kan, orang-orang Sudan, orang Kurdistan beliau. Nah, jadi ada celah sedikit. Ta'al gitu. Saddul khalal, tolong tutup celah sedikit padahal. Sehingga ketika kami sholat tuh begini Pak, sampai rapat betul. Tetapi tak ada di antara kami yang merasa terlalu risih. Yang rapat sebagai patokannya ketika bahu bisa bertempel dengan bahu. Al-katif ilal katif, bahu kepada bahu, wal ka'bain ilal ka'bain, dan mata kaki kepada mata kaki. Tapi sementara ini mungkin jamaah banyak yang tak paham, ada yang dia mendekatkan dikejar pula. Akhirnya dipijak dia. Ustaz, macam mana hukumnya Ustaz? Itu orang tuh mijak kaki saya. Iya, kamu jangan dikejar terus gitu kan. Dikejar terus sama dia. Kadang ada orang tak suka dipepet betul Pak. Yang penting dia kena hadzu, dikenakan sedikit saja. Nah, pinggirnya. Ada yang dikejar dia nempelnya, kata dia nempel tuh kayak menekan kaki orang. Maka gunakan adab-adab. Sunnah iya, tapi pakai adab sedikit gitu kan. Sehingga tidak menyakiti orang di sebelahnya. Ada semangat betul Pak, mata kaki dia kena langsung mata kaki kita begini kan, boleh sebetulnya kan, memang seperti itulah, tapi bukan sampai begini. Ini jalannya Dajjal nanti jadinya lurus. Rasulullah itu lurus. Rasulullah kalau melangkah seakan-akan dia turun dari bukit atau naik kepada bukit, melangkahnya gini, macam betul-betul tentara Rasulullah. Jalan dari rumah ke masjid beliau jalan tuh tegap,
Rasulullah SAW. Tidak begini, tidak macam calpin begini kan. Yang kartun calpin tuh Pak, tahu Pak? Di zaman apa tuh ada tuh calpin tuh. Nah, di sini perbedaannya, semoga bisa dipahami. Baik, cepat saja kayak saya sampaikan tentang pembatal sholat. Ada 11, apa saja pembatalnya? Kalau sudah pembatal, nanti kita masuk dalam fasal-fasal yang lainnya dari sholat. Pembatal sholat pertama, kalamul amdi, berucap dengan sengaja. Dan berucap itu sesuatu yang dipahami. Kalau dalam kalimat bahasa Arab, ro gitu, itu artinya lihatlah. Kalimat ro satu gitu aja, ro itu artinya lihatlah, artinya dalam bahasa Arab. Ro gitu, dipahami pokoknya oleh orang Arab. Atau lah artinya jangan atau tidak itu. Lah gitu kan. Itu batal. Mengatakan kalimat sengaja. Ucapan sengaja. Ucapan sengaja. Baik yang dia terangkai dua huruf atau tidak. Nah itu, hati-hati tentang ucapan ini. Nanti kemudian nanti masuk juga ke dalam isyarat nih Pak. Imam panjang atau tidak dia sholat, jangan sampai kita berdaham. Berdaham tuh nah, isyarat tuh lama botol. Sehingga dia kayak gitu kan, lama botol gitu. Berdaham kayak gitu. Termasuk nanti ini mengganggu adab-adab dalam sholat Jumat. Khotib terlalu panjang pula kadang kan, tak diingatkan macam mana khotib nih kan, jadi salah dehem-dehem gitu, itu ucapan. Hati-hati nanti itu masuk dalam isyarat yang bisa jadi membatalkan sholat, apalagi sengaja. Makanya beberapa qari, beberapa imam ketika dia dalam sholat suaranya serak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya serak gitu kan, itu tidak mau berdehem, takut menambah satu huruf atau dua huruf di dalam bacaan Al-Fatihahnya. Nah, dilanjutkan saja bacaannya. Walaupun suaranya ada yang serak, ada yang mungkin dia terganjal di dalam tenggorokan. Wal fi'lu amdin, nah, itu ada. Wal fi'lu amdin, dan perbuatan, ya, wa fi'lul katsir, perbuatan yang banyak, perbuatan banyak. Banyak. Nah di sini banyak dari kalangan ahlul ilmi yang kadang-kadang kalau sholat tuh banyak gerak Pak. Kadang-kadang kan di pondok itulah. Sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq, dari contoh dari kalangan sahabat, Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat macam tiang di Masjid Nabawi. Tiang di Masjid Nabawi itu dari kayu Pak, dari batang kurma atau kayu-kayu lah pokoknya. Itu kalau sholat macam tiang di Masjid Nabawi, tak bergoyang. Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat tak ada begini-gini. Kadang ada yang begitu-gitu Pak. Kawan saya ada begini-gini, goyang sedikit dia. Entah kenapa, mungkin kayak terbiasa deh Pak. Kalau lah sholat tuh begini-gini dah. Nah, kan? Itu fi'lul katsir jadinya. Tapi kalau lah memang lah tak bisa ditogan, kata orang Melayu tuh macam itu lagi. Mungkin lah kayak biasa, otaknya tak bisa lagi mengerem gitu kan. Kasih instruksi kayak gitu. Nah, yang bahayanya ketika dia menepuk sana sini gitu kan, garuk banyak-banyak, itu bisa nanti batal. 3 kali secara berturut-turut dalam Maliki atau Syafi'iyah, kami lupa, itu bisa membatalkan perbuatan yang banyak. Termasuk perbuatan yang banyak ketika dia melirik Pak. 1 ke kiri, 2 kanan, depan, padahal disuruh ke bawah saja. Lihat kiri, kanan, depan, itu udah 3 kali berturut-turut, bisa batal nanti sholatnya. Hati-hati. Oke, beberapa ustaz kami, hei sholat, tengok langsung ya sholat, langsung tengok ke bawah lagi deh. Sholat melayang-layang kemana-mana, bacanya Alhamdulillah. Di dalam sholat perang boleh, sholatul khauf namanya, boleh melihat karena ada musuh bisa jadi datang dari arah mana saja. Nah, yang ketiga hadas, itu pasti. Kemudian yang keempat ada najis, najis yang mughalladhah. Kalau najis, mohon maaf, tiba-tiba masuk ayam, kemudian dia gitu kan, buang air, ayam tuh, buang air besar kan, kena kaki kita sedikit. Nah itu cukup mungkin kalau ada tisu atau ada sorban, lepaskan sorban, dibersihkan, lempar ke tempat yang lain. Ini tidak membatalkan kalau hewannya makulat yang bisa dimakan.
Adapun kalau najis yang besar masuk pula anjing itu kan, itu batal. Gitu ya. Najis, terkena najis. Yang kelima, makan. Habis makan gorengan, habis makan lontong kan, sholat zuhur. Ada terselip sedikit, tanggung, jangan dibuang, telan kan, itu batal. Walaupun sebiji nasi, makan yang dengan sengaja. Kemudian yang keenam, minum dengan sengaja. Merubah niat, mengubah niat. Nah, kemudian terbalik kiblat. Saya baru pindah ke rumah baru, datang keluarga, sholat dia. Harusnya ke sini, dia ke sini. Saya ingatkan ketika dia sholat, kiblatnya di arah kirimu, langsung dia berputar begini dah. Di dalam keadaan sujud langsung berputar. Kalau diteruskan juga sebetulnya bisa batal, tak dianggap sah sholat. Terbalik kiblat. Dan kemudian 9, kohkoha, tertawa terbahak-bahak, kohkoha. Senyum boleh, ingat kejadian kan, atau mungkin ada sesuatu yang lucu yang diingatnya, itu boleh. Karena ada sahabat, bahkan Rasulullah SAW tersenyum ketika ada sesuatu yang mengingatkan di dalam sholat yang mengundang senyum. Tahan, jangan ketawa. Kalau sampai bertahan-tahan senyum gitu, itu nanti batal. Jadi kalau kayak itu udah parah tuh kan. Misalnya ada anak kecil entah apa dimainkan dia kan sama imam tuh kan, diangkat-angkat dia apa imam tuh, sarung imam kan, mengundang tawa kan. Kalau seandainya senyum saja itu tak batal, tapi kalau ketawa ulang balik takbir lagi. Ulang balik takbir. Tertawa terbahak-bahak, tersenyum boleh. Sampai nanti ada pembacaan ayat yang kita sangka itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan, maka itu boleh kita tersenyum, Masya Allah gitu, berterima kasih kepada Allah. Kemudian yang ke-10, riddah, yaitu murtad. Nah, itu otomatis murtad, meyakini bahwasanya misalnya tiba-tiba turun cahaya, ini Allah nih gitu. Turun cahaya, ini Allah nih. Ada keyakinan yang amat kuat seperti itu sehingga dia mengagung-agungkannya di dalam sholat misalnya nih. Atau entah apapun caranya dia kemudian murtad. Nah, tertawa terbahak-bahak kemudian dia murtad. Nah, inilah pembatal-pembatal sholat. Hati-hati tentang ucapan dehem itu, hati-hati. Kadang-kadang mungkin mengingatkan, kita lagi gelabah pula kan, terlalu panjang betul khotib nih, atau imam terlalu panjang. Padahal kita tak ada yang gatal di tenggorokan tuh, tapi ada dorongan, ingin saja berdehem. Gitu kan, tambah-tambah lah sedikit kan. Perbuatan yang banyak. Kalau dia dalam waktu yang berbeda tidak berturut-turut tidak membatalkan. Bahkan kalau nanti ketika sholat sunnah menghadap sutroh itu sebuah adab dalam sholat. Menghadap sutroh itu pembatas, baik tiang atau apapun yang dia tingginya 1 zira, minimal 1 hasta. Nah, ada satu benda, tas misalnya kita letakkan gitu ya. Nah, ketika tidak ada orang sholat di depan, dari belakang dia pergi. Takut kita ada anak kecil, orang dewasa yang dia lalu lalang. Padahal di dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan lebih baik dia menunggu 40 hari kata Rasulullah. La a'lam la adri, kata Abu Hurairah, tak tahu saya apa makna 40 hari 40 tersebut, apakah 40 yauman aw sanatan aw syahr, baik dia hari, tahun atau apa. Kalau hari saja lama tak Pak? 40 jam lama tak? 40 menit aja lama. Dan lebih baik dia menunggu 40 kata Rasulullah dibanding dia melewati orang yang sholat. Bahkan diperintahkan mereka yang sholat untuk mencegah mereka yang jalan. Begini dia menghalau seperti ini. Itu biasa orang-orang di Arab kadang-kadang saking ramainya masjid diginikannya. Oh, ada orang sholat, saya tak tahu gitu kan, dan menyingkir. Walaupun hadisnya